Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya dari Universitas Ihsan Gorontalo, Fakultas Fikom, jurusan Teknik Informatika, dan saya dari kelas reguler pagi B. Maksud saya membuat video ini yang dimana itu untuk memenuhi tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Langsung saja masuk di mana penjelasan apa saja yang saya pahami mengenai mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama itu pengenalan organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer berkenaan dengan interaksi antara komponen yang terdapat dalam sebuah sistem komputer untuk menjalankan proses. Arsitektur komputer berkenaan dengan cara pandang programmer terhadap komputer yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek program dan komputer tersebut. Organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan berbagai ciri yang ditunjukkan oleh komponen-komponen yang ada di dalamnya dan proses yang terjadi antara komponen. Misalkan organisasi komputer yang terdiri dari komputer ALU, unit kendali, memori, register data, dan register instruksi. Kedua, fungsi dasar komputer. Komputer digunakan dalam berbagai keperluan sebagai tool yang dapat melakukan proses secara otomatis dan memiliki sinyal kecerdasan. Hampir seluruh sektor industri menggunakan komputer sebagai pendukung sistemnya. Yang ketiga, hierarki perangkat keras atau hardware komputer. Komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu sebagai otak firmware, perangkat keras hardware, dan perangkat lunak software. Seorang programmer atau pengguna merupakan otak di belakang kehebatan komputer. Sementara itu, komputer adalah sekumpulan perangkat keras yang di dalamnya terdapat perangkat lunak. Yang pertama itu organisasi data. Komputer bekerja dengan ukuran data tertentu seperti bit, nibble, byte, word, dan double word. Satuan-satuan data tersebut diatur sebagai standar data yang dapat dikomunikasikan antara berbagai sistem komputer. Kemudian lanjut bit. Bit atau binary digit yaitu suatu bilangan biner yang paling sederhana yang terdiri dari 2 bilangan, yaitu 0 dan 1. Kemudian nibble. Nibble adalah suatu grup bilangan yang terdiri dari 4 bit. Dengan memiliki 4 bit yang berbeda, maka nibble dapat mempresentasikan 16 kondisi yang berbeda dari melalui representasi 0000 dan 1111. Kemudian byte. Byte adalah suatu grup bilangan yang terdiri dari 8 bit atau 2 nibble. Satuan ini sering digunakan oleh sistem komputer sebagai satuan data. Bit lebih dikenal karena sering digunakan untuk transfer data dan besar lebar memori. Kemudian yang kedua, teori dan basis bilangan. Sistem bilangan adalah notasi untuk merepresentasikan bilangan pada sistem digital. Sistem bilangan yang digunakan adalah sistem bilangan biner dan heksadesimal, yaitu bilangan basis 2 dan 6. Pada kehidupan sehari-hari, sistem bilangan yang banyak digunakan adalah bilangan desimal, yaitu bilangan basis 10. Sistem bilangan lain juga digunakan adalah sistem bilangan oktal, yaitu sistem bilangan basis 8. Kita masuk pada penjelasan yang dimana itu bilangan desimal atau dinari. Bilangan desimal adalah bilangan yang paling populer karena digunakan
digunakan dalam perhitungan sehari-hari. Terdapat 10 simbol bilangan yang digunakan sebagai lambang dalam sistem bilangan desimal, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itulah mengapa dinamakan bilangan desimal, karena itu merupakan bilangan-bilangan umum yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut kepada penjelasan yang dimana itu bilangan biner atau binari. Bilangan biner adalah bilangan yang lebih sederhana, hanya memiliki 2 simbol bilangan yaitu 0 dan 1. Jadi kita masuk kepada contoh dari bilangan biner. Dari bilangan biner. Kita lanjut kepada penjelasan mengenai bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang berbasis 16 yang memiliki 16 simbol bilangan yang berbeda. Kemudian bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan yang berbasis 8 yang memiliki 8 buah simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita masuk kepada penjelasan apa saja yang saya dapat pahami di materi gerbang logika dan rangkaian. Kita lanjut kepada yang pertama itu adalah aljabar boolean. Gerbang logika merupakan diagram blok simbol, rangkaian digital yang memproses sinyal masuk dan sinyal keluar dengan perilaku tertentu. Terdapat 3 tipe dasar gerbang logika. Yang pertama itu AND, OR, dan NOT. Kemudian kita lanjut kepada gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar yang pertama yaitu adalah AND. Gerbang AND adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi atau 1. Jika semua inputan bernilai 1, tanda titik digunakan untuk menunjukkan operasi AND. Kemudian gerbang dasar OR. Gerbang OR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi 1 jika salah satu inputannya bernilai 1. Tanda tambah digunakan untuk menunjukkan operasi. Kemudian kita lanjut ke gerbang NOT. Di sini gerbang NOT adalah
adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan keluaran bernilai kebalikan dari nilai masukan, dikenal juga sebagai inverter. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang dimana itu mengenai gerbang turunan. Yang pertama itu gerbang NAND. Gerbang NAND adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang N diikuti dengan gerbang NOT. Pada dasarnya, gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang N. Kemudian kita lanjut kepada gerbang NOR. Di sini gerbang NOR adalah rangkaian elektronik yang mengembangkan gerbang OR diikuti dengan gerbang NOT. Pada dasarnya gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang NOR menunjukkan logika inversi NOT. Keluaran gerbang NOR adalah rendah atau 0 jika salah satu masukannya bernilai 1. XOR atau exclusive OR. Gerbang XOR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai tinggi 1 jika salah satunya tapi tidak keduanya masukannya bernilai 1. Keluaran gerbang XOR akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. 1. Gerbang XNOR merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Nilai keluarannya akan sama dengan 1 jika masukannya sama. Kebalikannya dari gerbang XOR. Kemudian kita lanjut pada contoh-contoh dari gerbang logika. Sebelum kita masuk pada contoh, di sini yang saya dapat pahami, di mana kita membuat suatu gerbang atau rangkaian biasa disebut dengan rangkaian digital. Di sini itu ada beberapa yang perlu kita ketahui, yang dimana itu ada masukan, gerbang, dan keluaran. Oke, baik, kita lanjut pada contoh yang dimana di sini saya angkat contoh. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu masukannya itu ada 3, yang dimana itu F sama dengan ABC.
Oke, baik, itu adalah video yang dapat saya jelaskan mengenai mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Apabila dalam video saya itu masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.